Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Dewi dengan NIM 1903472 dari kelompok 11 akan memaparkan dari makalah hasil penelitian kita yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan bagi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana terhadap peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, hingga bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang sumbernya dari kitab suci Al-Quran dan hadis melalui pembelajaran, latihan, dan pengalaman. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar dapat dipahami, dimengerti oleh lawan bicara melalui bahasa yang digunakan. Selanjutnya, pengaruh pendidikan agama Islam terhadap penggunaan bahasa. Bagi seseorang yang berpendidikan tentu sangatlah berpengaruh. Ketika kita melontarkan kata-kata dan kita tahu bagaimana akibat atau output dari kita menggunakan bahasa yang baik dan menggunakan bahasa yang tidak baik, tentu akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa kita. Seseorang yang memiliki pengetahuan agama Islam dengan baik dan luas, pasti ia mengetahui sebagaimana yang telah diungkapkan dalam hadis Bukhari yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau hendaklah ia diam. Dari hadis tersebut memerintahkan bahwa kita harus berbicara dengan baik. Jika yang kita ucapkan itu tidak baik atau bisa menyakiti hati orang lain, maka lebih baik kita diam. Seseorang yang mengetahui dari hadis yang telah disebutkan pasti akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasanya. Jika ia menggunakan bahasa yang tidak baik, tentu akibatnya pun akan besar. Jika ia menggunakan bahasa yang baik, tentu ia mengetahui kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang baik. Maka disitulah pentingnya pendidikan agama Islam terhadap penggunaan bahasa seseorang, khususnya kita mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam. Selanjutnya, saran dari hasil penelitian kami bahwa kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah berhenti berkomunikasi karena kita terus membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia berpendidikan, khususnya mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam, harus mengaplikasikan hadis yang telah disebutkan. Kita harus menggunakan bahasa yang baik sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia, intonasinya maupun maknanya. Agar bahasa yang kita gunakan baik dan benar, yang harus kita lakukan adalah 1. Rajin membaca buku atau berliterasi. Kita akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik jika kita rajin membaca buku. 2. Melatih public speaking. Ketika kita melatih public speaking, maka kita harus mempelajari bagaimana kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang baik. 3. Berbicara di depan umum. Ketika kita hendak berbicara di depan umum, maka penggunaan bahasa kita harus baik agar siapapun dapat memahami apa yang kita sampaikan. 4. Mengutamakan adab sebelum berbicara. Kita harus mengetahui bahwa siapa yang kita ajak bicara. Jika yang kita ajak bicara itu orang dewasa, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 5. Kita harus pandai ketika membaca di media sosial, karena tidak semua bacaan yang di media sosial itu menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Jika kita menemukan bahasa yang kurang baik, maka jangan asal mengikutinya. Yang keenam, memilih lingkungan yang baik, karena dari lingkungan yang tidak baik tentu akan mempengaruhi perilaku dan penggunaan bahasa kita. Dan yang ketujuh, pahamilah kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Karena
Kita sebagai manusia yang berpendidikan, ada kalanya di mana kita harus menggunakan bahasa yang baik atau bisa disebut bahasa yang baku. Ketika di acara resmi, agar orang yang kita ajak bicara akan cepat memahami apa yang kita sampaikan. Dan kita juga bisa lebih mudah bergaul ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Banyak manfaatnya jika kita menggunakan kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang baik. Jadi, ikuti cara yang telah saya sebutkan agar kita tidak salah dalam penggunaan bahasa.